Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjut menjelaskan beberapa keutamaan ilmu. Sudah 2 poin. Pertama, ilmu itu warisan para nabi. Kedua, ilmu itu abadi sedangkan harta fana. Poin ketiga, ilmu itu tidak melelahkan, tidak merepotkan bagi pemiliknya untuk membawanya. Karena apabila seseorang diberi rizki berupa ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, cukup tempatnya disimpan di dalam hati, tidak membutuhkan tempat khusus, peti, kunci, ataupun tempat yang lainnya. Dia terpelihara dalam pikiran, dalam jiwa, dalam hati, dan di waktu yang sama dia menjaga pemiliknya, menjaga dari hal-hal yang bisa membinasakan dirinya, menjaga dari dosa, menjaga diri dari maksiat, menjaga diri dari berbagai macam kesalahan dan penyimpangan. Karena itulah maka ilmu menjaga kita, bukan harus dijaga oleh kita. Sedangkan harta sebaliknya. Harta itu bikin repot. Harta itu butuh tempat. Harta itu butuh dijaga. Sekalipun demikian, kita sudah disimpan di brankas, sudah pakai password, dikunci gembok, tetap hati kita tidak merasa aman dari hal itu. Jangan-jangan ada perampok, jangan-jangan ada maling. Kalau disimpan di bank, jangan-jangan ada hacker, jangan-jangan ada penipu melalui HP kita. Kan ada ya, di HP kita tersimpan semua transaksi keuangan di bank kita. Sedikit kehack, habis harta kita. Nah, itu harta, merepotkan, dan kelak harta ini dihisab. Adapun ilmu, maka ilmu ini enteng. Ilmu itu ringan, tak perlu tempat, tak perlu kunci, cukup dijaga, dipelihara, disimpan dalam hati, dan dalam waktu yang bersamaan ilmu itu menjaga kita agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang merugikan kita. Inilah poin yang ketiga. Poin yang keempat, ilmu itu menyebabkan seseorang terangkat kepada derajat yang super tinggi. Derajat apa yang tinggi itu? Yaitu disatu pihakkan, disatu golongankan dengan Allah dan dengan makhluk yang paling mulia. Makhluk paling mulia siapa? Para malaikat. Orang yang berilmu satu pihak, satu golongan dengan Allah, dengan para malaikat dalam hal menjadi saksi terhadap sebenar-benar kebenaran, seagung-agung keagungan. Yaitu apa? Kalimatut tauhid, yaitu keesaan Allah. Tauhid ini yang menjadi penyebab alam jagat raya ini tercipta. Tauhid ini yang menjadi alasan pokok jin dan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Abbas, illa ayyuwahhidun. Semua lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Iyyaka na'budu maknanya iyyaka nuwahhidu. Hanya kepada engkau kami bertauhid. Nah, kalimat tauhid ini sesuatu yang teragung
Dan ternyata Allah menjelaskan yang akan menjadi saksi atas kalimat tauhid 3 pihak. Pertama Allah sendiri, kedua para malaikat, dan yang ketiga orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Kalimat tauhid. Allah menyaksikan atau menjadi saksi tentang kebenaran dari kalimat tauhid, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut orang yang berharta, orang yang berpangkat, berjabatan, berkuasa, populer, enggak. Tetapi Allah hanya menyebut orang yang berilmu. Dan ini cukup menjadi dalil tentang bangganya para tulabul ilm, para penuntut ilmu, sehingga dia disatu golongankan dengan Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas kalimat tauhid. Inilah keutamaan ilmu yang keempat. Kelima, ilmu itu, ahli ilmu itu menjadi salah satu di antara 2 orang yang wajib ditaati berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Kenapa? Karena para ulama termasuk salah satu di antara ulul amri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ulul amri dulu menyatu dalam satu sosok. Dia penguasa sekaligus ulama. Dulu begitu. Setelah Nabi SAW wafat, siapa ulul amrinya? Khulafaur Rasyidin. Kenapa disebut Khulafaur Rasyidin? Karena mereka ulama sekaligus umara, pemimpin sekaligus ulama. Ar-Rasyid, makna Ar-Rasyid diterangkan oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Ketika menerangkan apa makna khalifah yang rasyidin, berkata Imam Ibn Rajab, an-nasu thalathah, manusia itu terdiri kepada 3 golongan, terbagi kepada 3 golongan. Pertama rasyid, kedua ghawin, ketiga dhalun. Sudah nggak ada yang keempatnya. Semua manusia di alam jagat raya ini terbagi kepada 3 kelompok. Coba kita lihat nanti, kita termasuk kelompok yang mana ini. Adapun rasyid adalah man arafal haqqa wattaba'ahu, orang yang mengenal, mengetahui, berilmu tentang al-haq. Al-haq itu agama. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtan. Al-haq itu kebenaran itu dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Quran, yang dijelaskan dengan sunnah. Itulah al-haq. Kata Ibn Rajab, rasyid itu man arafal haq, orang yang mengetahui kebenaran, berilmu tentang Quran sunnah, wattaba'u, lalu diikuti. Siapa yang berilmu dan beramal, dialah rasyid. Khalifah yang rasyidin adalah khalifah yang berilmu tentang agama ini, lalu diaplikasikan dalam kepemimpinannya. Adapun ghawin, man arafal haqqa wa lam yattabi'hu, orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak diikuti, berilmu tapi tak beramal, ghawin namanya. Adapun dhol, orang yang sesat,
adalah man lam ya'rifil haq wa ya'malu bijahli, orang yang tidak mengetahui kebenaran, bodoh di tentang agama dan beramal dengan kebodohannya. Beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa amal, ghawin, beramal tanpa ilmu, dhalun, orang yang beramal didasarkan pada ilmu atau berilmu lalu mengamalkan ilmunya, itulah rasyid. Jadi khulafaur rasyidin itu umara sekaligus ulama. Dulu ulil amri itu sosok yang memiliki dua kualifikasi, ya pemimpin negara, pemimpin umat, ya juga ulama. Seiring dengan berjalannya waktu, maka lahir sosok-sosok yang memisahkan dua kualifikasi ini. Ada yang mampu memimpin, nggak paham agama. Ada ulama besar yang mendalam ilmu agamanya, nggak bisa memimpin. Akhirnya umara dan ulama terpisah pada dua sosok yang berbeda. Apabila itu terjadi, maka taati ulil amri, maknanya taati dua orang. Taati penguasa dalam hal kehidupan bernegara, taati ulama dalam hal agama, dalam kehidupan beragama. Kalau masalah tafsir, masalah hadis, masalah fikih, jangan nanya ke gubernur, ke presiden, ke menteri, ke bupati, bukan faknya, bukan bidangnya, bukan ahlinya. Tanyalah ke ulama walaupun tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pangkat, tidak memiliki kekuasaan, tapi memiliki kapabilitas ilmu yang memadai dalam hal agama, dia ulil amri. Taati dia dalam masalah agama. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sosok ulama adalah sosok yang diwajibkan bagi manusia untuk ditaati fatwa-fatwanya dalam perkara agama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya. Kalau kalian enggak tahu, ahli tentang agama ya para ulama. Dan ini menjadi salah satu di antara keutamaan ilmu, karena ilmu, orang yang memiliki ilmu dijadikan ikutan, dijadikan rujukan, dijadikan konsultan dalam perkara agama. Inilah keutamaan ilmu yang kelima. Keenam, ahli ilmu adalah mereka yang selalu tegak di atas perintah Allah sampai hari kiamat. Dan sosok orang seperti ini ada di setiap zaman. Dan banyak ayat ataupun hadis yang menjelaskan hal ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan kami jadikan di kalangan manusia imam-imam yang memberi petunjuk ke arah kebenaran, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Itu selalu ada setiap zaman. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, agak panjang tapi kalimat yang bersesuaian dengan apa yang kita jelaskan adalah walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran, di atas perintah Allah sampai hari kiamat. Tidak bisa memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Akan selalu muncul. Dan hadis ini banyak riwayatnya dengan beberapa redaksional yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Selalu akan muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan memadaratkan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai hari kiamat.
Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahli hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini, agama ini akan selalu dipikul di dalam setiap generasi oleh orang-orang yang paling adil pada zamannya. Jadi setiap zaman itu akan ada selalu orang-orang yang komitmen kepada agama ini, mempelajarinya, mendalaminya, untuk kemudian mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, dan membelanya. Akan selalu muncul di setiap zaman dari umat ini, termasuk di zaman kita. Nah, di zaman kita yang harus termasuk kepada kelompok kecil ini, selalu ada itu. Dan ini menjadi seolah-olah pilar dalam sebuah bangunan yang menyangga berdirinya bangunan itu. Bila pilar ini patah, roboh, hancur bangunan tersebut. Umat ini akan hancur lebur tanpa ada ulamanya. Karena ada ulama, mereka ibarat lentera di tengah kegelapan yang menerangi kondisi sekitar. Mereka ibarat tiang-tiang penyangga dari sebuah bangunan yang membuat bangunan itu tetap kokoh berdiri. Dan ini menunjukkan pentingnya peranan ahli ilmu dan menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu. Inilah poin yang keenam. Ketujuh, kita agak ngebut karena poin-poinnya banyak ya. Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu salah satu yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia diperintahkan, dianjurkan, didorong untuk ghibthah. Ghibthah itu bahasa Sunda, kabita. Kabita itu terobsesi, teriming-iming, tergiur. Kita nggak boleh merasa tergiur dengan apapun yang dimiliki oleh manusia. Tidak boleh kabita, tidak boleh teriming-iming, tidak boleh terobsesi untuk menjadi apapun, kecuali untuk menjadi dua orang. Nah, dua orang ini pikabitain, menggiurkan. Kedua orang ini layak kita jadikan sebagai cita-cita. Kita ingin kayak begitu dalam hidup ini. Siapakah dua orang ini? Pertama, orang kaya. Ya, semua orang ingin kaya, tapi bukan sekedar kaya. Dia dermawan dengan kekayaannya. Tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang mere maweh kapapada manusia. Itu nggak ada terjemahan. Itu tukang nolong orang dengan hartanya, tukang membantu setiap yang susah, tukang memberi kepada siapapun yang membutuhkannya. Nggak pelit dia, tidak sayang dengan hartanya. Dan orang ini pasti disukai. Orang ini pasti banyak yang simpati, pasti banyak yang mendoakan. Ngasihnya nggak seberapa, doanya bisa menembus langit loh. Ada orang yang kesusahan, kelaparan umpamanya, kita beri nasi 1 bungkus 20.000 kamu beli. Wah itu Masya Allah, doanya, bersyukurnya. Ya Allah sehatkan dia, ya Allah ampuni dosa, ya Allah ke surga akan dia, gitu kan. Nggak seberapa kita kasih. Itu yang menyebabkan orang itu layak dijadikan obsesi bagi kita, ingin kayak gitu. Yang kedua, orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mengamalkan untuk dirinya, mengajarkan untuk orang lain, ikut menuntun orang lain kepada kebenaran dan kondisi yang terang benderang dengan cahaya hidayah.
Orang ini pun baik, dua-duanya dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sudah jelaskan, orang berilmu dan beramal mengajarkan ilmunya, pahalanya itu ngocor terus loh. Jadi jariah tuh ngalir terus. Makanya pantas nanti level di surganya super tinggi karena pahalanya, saldonya sangat banyak. Ini yang dimaksud dengan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kalau dosa menyebabkan orang disiksa, diampuninya dosa menyebabkan orang itu selamat dari siksa. Kalau pahala menentukan level dia di surga. Makin banyak pahala, makin tinggi level dia di surga. Nah, itu yang membuat kehidupan orang berilmu dan beramal itu pikabitaun. Termasuk yang berharta dan dermawan itu juga pikabitaun. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Hasad di sini bukan dengki, bukan iri, tapi ghibthah. Bahasa kitanya tadi terobsesi. Apa bedanya ghibthah dengan hasad? Kalau hasad ada rasa benci orang lain memperoleh nikmat, memperoleh untung, itu sudah hasad. Tetangga kita, kawan kita, apalagi yang kita tidak sukai, tiba-tiba umpamanya renovasi rumah, wah nggak suka, itu dengki. Baik berharap semoga kenikmatan itu hilang, musnah dari dirinya, ataupun tidak, minimal dengan tidak suka orang itu memperoleh harta, itu sudah dengki. Apalagi kalau berharap, ya Allah, bikin kebakaran dia biar bangkrut, umpamanya ya. Ya Allah, semoga orang itu dirampok. Begitu benar umpamanya disita rumahnya karena ternyata dia kena pinjol umpamanya. Rasain lu seneng. Itu hasad. Jadi hasad itu adanya rasa benci karena kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Itu hasad. Kalau ghibthah, begitu orang lain menerima anugerah apapun, baik pangkat, jabatan, popularitas, atau harta, dia ingin seperti itu. Tapi tidak ada rasa benci orang itu punya kenikmatan yang Allah berikan. Dia ikut senang. Wah, si itu senang dapat harta. Semoga kita juga dapat seperti itu. Nah, itu ghibthah. Nggak ada rasa benci. Dan ghibthah ini tidak dosa. Yang dosa tadi hasad. Kata Rasul SAW tidak boleh hasad. Makna hasad di sini ghibthah. Ghibthah maknanya tidak boleh terobsesi ingin seperti orang lain kecuali kepada dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq. Pertama, kepada seorang yang Allah berikan harta yang melimpah, lalu dia gunakan, dia habiskan hartanya itu untuk kebenaran. Ada masjid yang dibangun, dia ikut nyumbang. Ada pondok pesantren yang dibangun, dia ikut nyumbang. Ada pondok pesantren madrasah yang sedang membebaskan lahan untuk fasilitas belajar, mengajar, dan dakwah, dia ikut nyumbang. Ada fakir miskin, dia ikut nyumbang. Ada seruan hayu kumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, wah itu dia paling nomor satu. Pokoknya mah hartanya itu habis untuk apa? Untuk kebenaran, untuk menolong orang. Ini pertama, terobsesilah ingin menjadi seperti itu. Kedua, warajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberi hikmah itu ilmu oleh Allah, dia amalkan untuk dirinya, dia ajarkan untuk orang lain. Jadi
Cita-citalah untuk menjadi seorang seperti ini. Berilmu, beramal, mengajarkan ilmunya. Karena orang ini untungnya luar biasa. Nah, diiming-iminginya manusia untuk menjadi orang berilmu dan beramal menunjukkan keutamaan ilmu dan amal. Ya, inilah keutamaan yang ke-7. Ke-8. Salah satu di antara keutamaan ilmu itu rahmat yang manfaat bagi kehidupan. Sampai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini diibaratkan sebagai hujan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penduduk bumi. Hujan ini selalu dirindukan. Hujan ini pasti manfaat, yang kadang-kadang ada madarat, iya. Karena kesalahan manusia juga sih. Nah, ilmu ini diibaratkan air hujan yang menimpa bumi, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Fakana minha ta'ifatan tayyibah. Lupa nggak dimatiin. Qabilatil ma. Kala bisa ngaganggu deui. Fa'ambatatil kala awal ushab al-kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيئان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Kata Nabi SAW, perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa, yang Allah telah mengutusku dengan membawa ilmu dan petunjuk itu tak ubahnya seperti air hujan yang menimpa bumi, menimpa tanah. Tanah itu ada 3 jenis. Pertama disebut tanah yang gembur dan subur. Dia menyerap air. Lalu tanah yang menyerap air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang banyak. Bermanfaat bagi binatang, itu makanan bagi binatang. Bermanfaat bagi orang, itu makanan bagi orang. Daunnya bisa dimakan, buahnya bisa dimakan, ada juga yang bunganya bisa dimakan. Yang tidak bisa dimakannya membuat udara menjadi sejuk, menjadi bersih, pokoknya manfaat. Itu jenis tanah yang pertama. Jenis tanah yang kedua disebut ajadib. Mungkin bahasa kitanya cadas. Cadas ini tidak menyerap air tapi menahan air, menampung air. Air itu menjadi menggenang di atas tanah cadas tersebut ya. Ada manfaat? Ada. Air yang tergenang tersebut diminum oleh orang, diminum oleh binatang, dipakai nyuci, dipakai menyiram tanam-tanaman, bermanfaat tuh. Makanya tidak boleh tuh mengencingi air yang tergenangnya. Karena air yang tergenang manfaat tuh. Ada orang umpamanya kehausan lewat, nggak ada air yang tergenang diminum, efeknya bau pesing. Kan kasihan ya. Itu yang kedua, tanah yang kedua. Dia tidak menyerap air tapi menampung air, masih ada manfaat tuh. Tanah itu cadas yang keras itu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Tapi masih ada manfaat, yaitu bisa menampung air dan airnya manfaat bagi orang lain. Ini tipikal tanah yang kedua. Yang ketiganya tanah qi'an. Apa itu qi'an? Tidak bisa menyerap air,
tidak juga bisa menahan air, dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air itu ngalir begitu saja, hanya lewat. Tidak bisa dia serap, tidak bisa dia tahan, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah tipikal tanah terburuk. Itulah 3 jenis tanah. Apa air hujan itu? Air hujan itu ilmu, wahyu, agama ini yang Allah turunkan dari langit. Adapun 3 jenis tanah itu adalah 3 kondisi jiwa manusia. Yang pertama, yang gembur, yang subur, menyerap air. Artinya si ilmu Quran Sunnah yang sampai kepada dia diserap, masuk ke dalam hatinya, lalu membuat dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah masuk ke dalam hati, dia beriman, lahir ibadah, lahir amal soleh, lahir kemuliaan akhlak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini hati yang terbaik tuh. Yang kedua, orang yang tidak bisa menyerap air tapi bisa menampung air. Siapa mereka? Ada 2 tipikal manusia yang hatinya kayak begini. Pertama, ulama, tapi ulama yang durhaka. Loh, ada gitu ulama yang durhaka? Ada. Hadis juga menyatakan begitu. Zalatul alim yuhdimuhu zalatul alim wa jidal munafiq bil kitab wa hukmu alaimatil mudillin. Yang menghancurkan Islam itu 3. Pertama, tergelincirnya ulama. Salah satu ketergelincir ulama itu dia durhaka. Apa kedurhakaannya? Banyak. Salah satunya adalah tidak ikhlas ketika mengajarkan, mendakwahkan ilmu untuk dunia. Mungkin antum pernah dengar hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan ahli maksiat, dengan orang-orang durhaka. Pernah dengar hadis ini? Hadis ini sahih. Saya dulu ketika masih mudanya, sekarang juga sebenarnya masih muda sih, minimal jiwanya. Begitu mendengar hadis ini, kebayang para preman, tukang mabuk, tukang judi, tukang zina bakal membela Islam gitu ya. Itu ketika kita bodoh tapi guminter. Bodoh guminter teh bodoh tapi merasa pintar. Memahami hadis ini dengan otaknya, dengan akal. Tapi ketika membaca penjelasan para ulama, ternyata hadis itu bukan begitu. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang-orang durhaka. Maksudnya bukan preman, bukan ahli maksiat, tapi dai, ustadz, kiai, ajengan ulama. Kok bisa durhaka? Iya, kalau tidak ikhlas dalam mendakwahkan agama ini. Umpamanya dakwah demi dunia loh. Ingin menjadi orang beken, disebut ustaz terkenal, disebut dai sejuta ummahat, disebut umpamanya mubaligh yang viral. Oh, disukai dan orang-orang sudah memujinya. Atau ingin dunia, ingin pangkat, ingin dikasih jabatan, ingin dikasih uang dengan dakwahnya. Nah, seperti itu. Siapa yang tidak ikhlas ketika ngajar, ketika dakwah, dia durhaka. Semua, tidak hanya dakwah, salat tapi riya, kan durhaka ya. Fawailul lil musallin alladzina hum yuraun, kan gitu. Di Al-Maun ya. Semua orang yang beribadah tapi tidak ikhlas itu durhaka. Walaupun dakwahnya benar, isi dakwahnya benar, Quran Sunnah, orang banyak memperoleh hidayah dari dakwahnya. Yang tanya syirik jadi tauhid, yang tanya kufur jadi iman, yang tanya bid'ah menjadi sunnah, yang tanya maksiat menjadi taat. Orang banyak peroleh hidayah dengan dakwahnya. Tapi karena niatnya buruk, dia durhaka. Islam terkuatkan dengan dakwahnya, tapi orang ini fasik, orang ini fajir, orang ini durhaka. Jadi ada tuh tipikal yang seperti itu.
Nah, ini yang dimaksud, orang itu mampu menahan air, tanah yang mampu menahan air tapi tidak menyerap ke dalam dirinya, tapi airnya itu manfaat bagi pihak lain. Bagi orang, bagi binatang, bagi tumbuh-tumbuhan, air yang tergenang yang dia tahan itu bisa dimanfaatkan oleh orang. Cuci muka, cuci kaki, atau bahkan minum. Pakai minum binatang, pakai menyiram tumbuh-tumbuhan. Ada tuh manfaat bagi orang lain, tapi tidak bagi dirinya. Ada tipikal orang yang jiwanya seperti itu. Adapun yang ketiga, orang itu tanah itu tidak menyerap air, tidak menahan dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah orang yang ketika agama datang kepadanya, dakwah datang kepadanya, dia nggak mau dengar, masuk kanan keluar kiri, tidak mengimaninya, tidak menyerap untuk dirinya, tidak dihafalkan, tidak difahami untuk diajarkan kepada orang lain, dan tidak membuahkan ibadah, amal soleh dan akhlak bagi dirinya. Lihat peran air bagi kehidupan, luar biasa. Dan air itu adalah perumpamaan bagi agama, bagi ilmu ini, yang menunjukkan ilmu ini sangat manfaat bagi kehidupan, semanfaat air hujan yang turun ke bumi bagi seluruh makhluk hidup yang tumbuh, yang hidup di bumi. Inilah yang ke-8. Ke-9, di antara keutamaan ilmu adalah annahu tariqul jannah, bahwa ilmu itu jalan mudah menuju surga. Siapa ingin mudah melenggang masuk ke dalam surga, pelajari ilmu, fahami, amalkan, dakwahkan, dijamin dia mudah masuk ke dalam surga. Siapa yang menjamin? Bukan saya, tapi Nabi SAW. Dan Nabi berbicara berdasarkan wahyu. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mempelajari ilmu, mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Maknanya, siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih taufik untuk beriman dan beramal soleh. Karena mencari ilmu, dia semangat untuk ibadah, semangat untuk beramal soleh, semangat untuk melakukan kebaikan, dan filternya dari keburukan begitu kuat. Daya tahan terhadap godaan begitu dahsyat, tidak mudah tergoda oleh dosa dan maksiat. Jadi semangat ibadah, tahan terhadap godaan. Orang ini surga. Kata Allah dalam Al-Quran, salah satu ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut maqama rabbih, takut kepada apa? Maqama rabbih. Maqam ini dalam bahasa Arab bisa disebut isim makan, bisa isim zaman. Isim itu artinya kata benda, bukan isim jimat. Kata benda, makan itu tempat, zaman itu waktu. Isim makan, isim zaman artinya kata benda yang menunjukkan tempat atau waktu. Makom itu bisa berarti saat berdiri, bisa berarti tempat berdiri. Berasal dari qoma. Qoma yaqumu qiyaman, fahuwa qaimun, wa dzaka maqum. Terus isim makan, isim zamannya makom. Makom maknanya bisa tempat berdiri, bisa waktu berdiri. Fa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang yang takut terhadap maqama rabbi, maknanya saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut dia. Siapa orang yang takut kepada saat atau nasib dia ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat? Takut. Wa nahan nafsa anil hawa, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu.
Ada godaan untuk berdosa dan bermaksiat, dia tahan. Karena setiap dosa maksiat rata-rata kan menyenangkan ya, menghibur, walaupun mahal loh. Apakah bermaksiat perlu dana? Perlu, dananya sedikit apa banyak? Mahal. Coba mabuk, dah sebotolnya jutaan atunya. Kopi mah tuh secangkir atau segelas, sesaset cuma berapa? 2.000 dengan gelasnya aja, dengan gelasnya 3.000. Ya enak. Adapun minuman keras, ya tidak enak katanya ya. Dan kita bisa melihat orang yang minum minuman keras tidak seperti minum kopi atau teh dinikmati. Gitu kan? Kalau minum kayak nggak dinikmati, ya kan? Lek gitu. Nggak pernah ada orang minum, aduh nikmat, nggak pernah tuh. Pasti lek, langsung diterei. Tidak dinikmati itu ketika minumnya ya. Menunjukkan itu tidak enak. Nggak ada orang minum kopi, lek, nggak ada. Tapi apa sih? Meremelek itu. Kadang-kadang dicium dulu aromanya. Aduh, gitu kan? Pencinta kopi. Kemudian dicicip, terasa tuh, kelihatan dinikmatinya itu. Ya, beda dengan minuman keras. Kopi ya murah, ya nikmat. Kelihatan orang ketika meminum menikmatinya. Kalau minuman keras ya mahal, ya tidak dinikmati. Jadi bermaksiat itu butuh dana yang besar, yang mahal. Demikian juga judi, butuh uang ya butuh lah. Nggak ada uang nggak bisa judi, ya. Walaupun judi dilarang secara resmi dalam undang-undang pemerintahan kita, tapi ada nggak judi sekarang? Yang masangnya siapa? Ada anggota dewan lagi rapat kan, pasang judi slot. Padahal harus diberantas. Siapa yang memberantasnya? Ya polisi. Kenapa masih marak? Ternyata backingnya polisi, rajanya polisi. Itu di negara India, film India. Di film India itu. Jadi rata-rata backing kejahatan dalam film India itu siapa? Rajanya polisi. Siapa yang memberantas? Yang memberantasnya diberantas sama dia. Karena dapat apa? Setoran, tetehan katanya setorannya. Sampai untuk menyimpan uangnya dia perlu bunker di bawah kontainer gitu. Nah, jadi belok ke sana itu dari mana? Judi itu butuh uang. Maksiat itu mahal. Zina gratis enggak? Mahal. 80 juta apa ya? Katanya. Udah nggak update itu udah beberapa tahun yang lalu sebelum pandeminya. Gimana nggak update tuh, berseliweran beritanya atau di mana-mana gitu ya. Tutup kuping juga tetap aja masuk itu berita itu. Kenapa banyak peminat walaupun mahal? Karena menyenangkan. Tapi orang yang beriman takut akan efeknya di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Jadi orang kenapa bisa takut terhadap dosa dan maksiat? Kenapa bisa termotivasi untuk beribadah dengan pengorbanan yang besar? Coba haji umroh. Haji itu bisa 500 juta seorang kalau hajinya haji furoda. Ya lama waktunya, 3 minggu lebih gitu ya. Ya capek di sana, berdesak-desakan, menderita. Kenapa mau? Karena dorongan ilmu. Ilmu mengundang turunnya hidayah. Hidayah ini menyebabkan orang rela berlelah-lelah, bercapai-capai, berkorban uang ratusan juta. Demi apa? Demi untuk meraih apa yang dia inginkan di sisi Allah. Salah satunya surganya. Man salaka
tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mananya Allah kasih hidayah. Dengan hidayah itu dia mudah melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, dan dia sangat tangguh menghadapi berbagai macam godaan. Ini yang menyebabkan ilmu itu jalan mudah menuju surga. Itulah keutamaan yang ke-9. Ke-10, ilmu itu sebagai tanda Allah menghendaki kebaikan bagi diri orang tersebut. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang, beri aja ilmu orang itu, pasti lahir banyak kebaikan. Dengan ilmu dia beriman, dengan ilmu dia bertakwa, dengan ilmu dia ibadah, dengan ilmu dia beramal soleh, dengan ilmu dia bersabar, dengan ilmu dia melakukan banyak perbuatan baik. Ilmu itu sumber segala macam kebaikan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Tidak ada satupun ayat yang memuji kecuali itu pasti buah dari ilmu. Dalam ayat Allah memuji orang beriman, bertakwa, bersabar, beramal soleh. Allah puji, Allah sanjung. Dan seseorang tidak mungkin iman, tak mungkin beramal soleh, tak mungkin bertakwa tanpa ilmu. Dia bertakwa karena ilmu, dia beriman karena ilmu, dia beramal soleh karena ilmu, dia bersabar karena ilmu. Ilmu yang menjadi penyebab utama seseorang berada pada posisi yang layak disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maknanya bila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, Allah jadikan orang itu faham tentang agama. Allah beri ilmu tuh. Nah, karena setelah dia dapat ilmu, lahir kebaikan yang banyak dalam dirinya, dari dirinya. Itulah yang ke siapa? Yang ke-10. Ke-11, annal ilma nurun yastadiu bihil amdu fayarifu kaifa ya'budu rabbah wa kaifa yu'amilu ibadah fatakunu masiratu fi dhalika ala ilmin wa basirah. Ke-11, ilmu itu cahaya. Cahaya itu menerangi seorang hamba, menerangi jalan hidupnya, sehingga dia tahu bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, tahu bagaimana cara dia bermuamalah dengan sesama manusia, sehingga jalan hidupnya berada di atas ilmu. Karena kita belajar ilmu yang bersumber dari Quran, kita tahu tujuan hidup kita apa. Oh, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadahnya gimana? Oh, jelas gamblang begini-begini. Dia tahu bahwa dia ke dunia ini lahir untuk menjalani kehidupan sementara, tidak sementerus, paling cuma sementahun. Bukan tujuan akhir dari kehidupan kita. Dari sini kita akan menuju alam barzah sampai kiamat. Setelah kiamat kita akan menuju hari kiamat, berakhir di surga dan neraka. Dan itu kehidupan yang sebenar, yang tak ada akhirnya. Allah menyatakan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia mah sementara. Semu kenikmatan yang dirasa oleh manusia itu cuma hitungan, ada yang menit, ada yang detik. Coba umpama kita lapar, makan, enak nggak? Enak. Makanannya sangunya pulen, masih panas, lauknya dengan lauk-lauk yang kita sukai, chefnya chef internasional. Makan enak nggak? Enak. Berapa lama enaknya? Sepiring pertama enak, nambah lagi sepiring kedua, kadar enaknya udah berkurang kan? Habis. Sepiring ketiga enak. Sepiring keempat muntah itu.
Berapa menit sih nikmatnya makan? Paling 10 menit, 15 menit. Setelah itu dipaksa, dijajal-jajal, muntah lagi. Olab. Minum juga begitu, lagi haus gitu, minum es jeruk yang segar enak. Berapa gelas? Segelas pertama enak. Tambah lagi gelas kedua. Tambah lagi gelas ketiga, bunghak. Bunghak ini nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kembung, kembung. Demikian juga tidur, ke saat pelelah, ngantuk, tidur enak. Coba seharian tidur, dalieur tuh. Semua kenikmatan hal-hal yang enak-enak di alam dunia sebentar, sebentar, nggak selamanya gitu. Tapi di akhirat mah makan minum bukan karena kita butuh terhadap makan dan minuman. Kita nggak mati, nggak akan kelaparan, nggak akan kehausan, nggak akan lemes, nggak akan lelah di sana. Nggak, makan minum kita sekedar untuk menikmati lezatnya makanan. Kalau di sini di kita di dunia ini kita makan selain untuk merasakan lezatnya makanan, tapi yang inti nama untuk kenyang, untuk kekuatan, untuk kesehatan kan gitu. Walaupun tidak enak. Ada makanan yang sehat tapi tidak enak. Rata-rata yang sehat mah tidak enak. Pare, pahit itu. Obat-obatan minyak apa namanya? Minyak habatus sauda. Itu sehat. Coba rasanya gimana? Pahang. Ya kayak begitulah. Kita makan karena kita butuh. Tapi ada juga makan karena ingin merasakan nikmatnya makan. Sudah makan 2 piring, ada bakso, 2 mangkok. Ini belum habis. Bukan karena butuh, itu mah karena ingin nikmat saja ya. Bagi bakso maniak, emak-emak yang kayaknya biasa begitu ya. Nah, jadi kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka caranya Allah akan ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Orang yang punya ilmu tahu kemana dia akan melangkah, bagaimana cara melangkahnya. Ibarat orang yang berjalan di siang hari yang terang benderang. Kita mau ke Jakarta, Jakarta arahnya tahu ke sana, pakai nyetir sendiri. Bisa banyak alternatif jalan, bisa Cipularang, bisa lewat Puncak, bisa lewat Jonggol, bisa lewat Sukabumi, ngan muter, macam-macam, ya. Ada lubang kita hindari, ada batu kita loncati. Mudah menghadapi rintangan apapun kalau siang hari terang benderang mudah. Coba kalau malam hari gelap, nggak tahu arah. Mau ke Jakarta tahu, tapi Jakarta tahu arahnya di barat. Mana barat, timur, utara, selatan? Kalau gelap nggak tahu. Akhirnya diwang-wang, ke sana meureun paral ke utara. Terus nate ke Indramayu eta teh. Ada lubang nggak kelihatan, bres masuk. Ada batu nggak kelihatan, tersandung. Ada ular di sana lagi lagi hangout di sana, keinjek, gawak ngegel. Nah, itu orang yang berjalan di tengah keadaan yang gelap gulita membahayakan. Dia bukan berujung berakhir di tempat tujuan, tapi ada 2 kemungkinan. Mungkin ke rumah sakit, mungkin ke kuburan, ya. Begitulah orang yang hidup tanpa ilmu. Dia nggak tahu untuk apa sih. Untuk ibadah tahu ada yang ngasih itu. Gimana cara ibadahnya nggak tahu tuh. Akhirnya dia nekat melakukan apapun yang dia inginkan selama itu menyenangkan dirinya. Jadi ilmu itu cahaya, ya. Sudah jam 9 nih. Cukup dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi beberapa poin di sesi yang berikutnya, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ini untuk hadiah kuis. Siapa yang mau hadiah ini, Cung? Nggak jadi antum yang kacamata, nggak jadi. Sok, mana mic-nya?
Ini nggak gratis. Harus dibayar dengan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan, kita cari yang tersulit. Sebutkan 2 saja di antara keutamaan ilmu yang sudah diterangkan. 1. Ilmu adalah warisan para nabi. 2. Ilmu itu abadi, sementara harta itu fana. Iya, barakallahu fiik. Cung lagi, kasih. Fadhol. All size. Siapa lagi yang mau? Cung. Itu di belakang. Iya. Saya bertanya aja, Ustaz. Apa pertanyaan? Tapi kalau bertanya harus ngasih hadiah. Apa pertanyaannya dan hadiahnya apa? Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan saya terkait dengan Al-Quran surat 11 Al-Mujadalah. Surat 11 ayat Al-Quran 11. ayat 11 Al-Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Di sini Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Derajat ini apakah ada hubungannya dengan selain ilmu agama gitu? Pertanyaan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, tadi sudah disinggung sedikit. Imam Ibnu Hajar menyatakan derajat maknanya pahala. Seringkali dalam beberapa hadis Nabi SAW mengungkapkan pahala dengan sebutan derajat. Contoh umpamanya, beliau bersabda, innal mu'minal musaddad bihusni khuluqihi yudriku darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad itu yang simpel, tidak bagus-bagus amat. Dia hanya melakukan yang wajib, yang sunnah ditinggalkan. Dia menghindari yang haram, yang makruh kadang dilakukan. Itu namanya muslim musaddad. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya dia bisa mencapai derajat sawwam dan qawwam. Di sini saya riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sawwam itu artinya tukang saum dengan kualitas dan kuantitas saum yang luar biasa. Qawwam itu tukang tahajud. Kalau tahajud sekali 2 kali disebut qaim. Saumnya sekali 2 kali disebut shaim. Disebutnya isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna pelaku, subjek. Qaim yang sholat, shaim yang saum. Tapi kalau saumnya terus-terusan disebut sawwam. Qaimnya atau tahajudnya terus-terusan disebut qawwam. Disebut dalam bahasa Arab sigat mubalaghah. Sigat itu bentuk kata. Mubalaghah itu yang menunjukkan luar biasa gitu. Hadis ini menyatakan seorang muslim yang simpel, yang sederhana amal ibadahnya, tapi dengan kemuliaan akhlaknya dia bisa meraih derajat ahli tahajud dan ahli saum sunat. Maknanya meraih pahala yang sama dengan pahala tahajud malam harinya, saum di siang harinya. Darajat di sini maknanya thawab. Thawab itu pahala. Makanya Imam Ibnu Hajar tadi menyatakan raf'atul thawab, raf'atul darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Makanya seringkali pahala diungkapkan dalam hadis, dalam ayat dengan sebutan darajat. Nah, sekarang sudah tahu derajat ini maknanya pahala.
apakah ini hanya berlaku bagi ilmu syar'i? Sudah diterangkan di pertemuan kemarin hukum mempelajari ilmu dunia. Para ulama menyatakan fadlul ilmi bifadli ma'lumihi. Keutamaan suatu ilmu sangat tergantung pada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau yang dipelajari, materi yang dipelajari oleh ilmu itu sesuatu yang penting, ilmunya juga sepenting itu. Contoh, kesehatan penting enggak bagi manusia? Penting. Maka ilmu tentang kesehatan, kedokteran adalah ilmu yang penting sepenting kesehatan itu bagi diri kita. Ekonomi penting, penting. Ilmu ekonomi penting, sepenting ekonomi itu bagi diri kita. Agama penting, lebih penting dari ilmu, dari apapun. Orang lebih baik miskin asal tidak dosa daripada kaya dengan riba. Orang nggak apa-apa, nggak punya jabatan, pangkat, kekuasaan asal tidak dosa daripada berkuasa tapi durhaka. Agama itu lebih penting daripada perkara lain di luar agama bagi seorang muslim. Maka karena agama suatu yang terpenting, yang sangat penting, maka ilmu agama sepenting agama itu bagi kita dalam kehidupan kita. Agama juga banyak bidang, ilmu tentang agama juga banyak. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih, ada bahasa Arab. Ilmunya beda-beda. Ilmu hadis tidak dipelajari dalam tafsir, hadis tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, fikih tidak dipelajari dalam ilmu hadis. Ada ilmunya tersendiri. Jadi keutamaan ilmu agama juga beda-beda. Dan hal terpenting dalam agama bagi kita adalah tauhid. Tauhid lebih penting daripada tafsir, daripada hadis, daripada fikih, daripada yang lain-lain. Maka ilmu tauhid sepenting-penting ilmu. Dan tauhid tidak dipelajari dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih. Tauhid dipelajari dalam ilmu tauhid. Ada ilmu khusus untuk itu. Maka ilmu tauhid sepenting-penting ilmu karena dia mempelajari hal yang terpenting bagi kita, mempelajari tentang Allah, tentang zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Itulah terpenting bagi manusia. Tidak ada yang lebih penting bagi kita selain Allah. Nah, ilmu dunia penting? Penting. Sepenting apa? Tergantung sepenting apa materi yang dipelajari oleh ilmu dunia tadi. Matematik penting? Penting. Ilmu matematika sepenting matematika itu bagi diri kita. Ada pahala? Ada. Karena ilmu di dunia ada yang dibutuhkan oleh ilmu agama. Seperti matematik. Dibutuhkan enggak dalam ilmu agama? Iya. Ilmu apa? Faraid, waris. Kalau enggak bisa ngitung, enggak bisa tuh membagi waris gitu ya. Umpamanya seorang suami mati meninggalkan satu istri, 5 anak perempuan dan 3 anak laki-laki mati. Warisnya gimana? 1/8 bagi istrinya, 7/8 sisanya untuk anak-anak. Bagian anak laki-laki 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Sudah, hanya itu ahli warisnya. Ayah ibunya sudah tidak ada umpamanya. Adik kakak tidak dapat karena terhalang oleh anak-anaknya gitu. Hanya itu saja ahli waris. Sok hitung. 1/8 sabarahannya. Uang warisan 100 juta. 1/8 kali 100 juta. Aduh liar sabarahannya. Bawa 40 juta. Salah gitunya. Penting matematik? Penting ya. Ada pahala? Ada, tapi pahalanya tidak sebesar pahala mempelajari ilmu syar'i ya. Jadi sebesar apa pahalanya? Ya sebesar yang sesuai dengan kepentingan ilmu itu bagi kita, ilmu dunia. Terus diangkatnya derajat orang itu karena mempelajari ilmu dunia setinggi apa? Setinggi yang sesuai dengan kadar kepentingan ilmu dunia itu bagi manusia. Itu ya, ada dapat, tapi ya lumayan lah daripada lumanyun. Wallahu a'lam bishawab. Kasih nanti.
Baik saya ditanya, bertanya, dapat. Dua lagi, Cung. Mau bertanya, mau ditanya? Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya mau bertanya Ustadz, saya masih penasaran terkait pemaparan materi dari Ustadz semalam ya, yang mengisahkan tentang Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Asy-Syafi'i nggak bisa tidur, katanya memikirkan hadis tentang burung yang mati ya, sahabatnya Nabi. Pertanyaannya, apa saja hikmah atau kesimpulan dari kematian burung sahabat Nabi itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Imam Syafi'i menyatakan setelah saya berpikir hadis itu dalam semalam, saya bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 pelajaran dari hadis itu, bukan dari kematian burung. Dari hadis itu apa saja faedahnya banyak. Pertama, hadis ini menjelaskan bolehnya memelihara burung dan dikiaskan dengan memelihara binatang-binatang yang lain, ayam, kucing, dengan syarat penuhi hak-haknya, dikasih makan, dikasih minum, plus yang ini yang jarang terperhatikan, kasih pasangan. Jomblo menderita enggak? Jangankan jomblo, yang sudah punya istri juga kadang menderita, ingin lama lagi. Ada di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Berani berkata nggak ada istrinya. Ini istrinya ada yang dengar loh di rumah. Live ini di Instagram saya live, di Instagram yang lain live, dan ada beberapa medsos lain atau radio TV yang nanti mengupload. Nah, sampai ke istrinya. Kasih pasangannya ya. Itu faidah pertama. Faidah kedua, dibolehkannya memberi nama kepada binatang. Tadi binatang burung itu diberi nama Nughair. Nabi SAW punya unta. Untanya diberi nama Quswa. Jadi dibolehkan memberi nama baik kepada binatang atau kepada benda mati kendaraan kita, gitu ya. Asal namanya jangan berisi konotasi yang buruk. Jangan memberi nama motor atau mobil karena ini kuat, sidukun. Lagi apa? Lagi mandiin sidukun. Dukun ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Enggak saya kasih pilihan baik, enggak gitu ya. Nah, jadi boleh memberi nama kepada binatang yang kita pelihara, bukan sebutan bagi binatang. Kalau sebutan kucing, burung, ayam itu, tapi diberi nama ya. Seperti burung tadi disebut Nughair tadi. Itu yang kedua. Faedah yang ketiganya, i'tina'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil wildan. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada anak-anak. Beliau enggak punya kepentingan apa-apa kepada burungnya. Burung si anak itu. Tapi ditanya mana burungnya? Lagi apa si Nughair? Memberi perhatian kepada siapa? Kepada anak-anak. Senang enggak anak-anak dapat perhatian? Senang. Beliau itu penyayang kepada anak-anak, ya. Beliau sambil berkata, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan kau termasuk umatku orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda, ya. Dan banyak lagi tuh beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis itu, ya. 3 aja cukup, jangan sampai 1000. Habis waktu untuk itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Mau nanya, mau ditanya? Tinggal satu lagi, ini udah. Tafadhol yang barusan nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau Sekalian kasih nanti kesan. bertanya, kiat-kiat apa saja sih agar kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i? Sudah? Kiat apa saja agar istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i? Hanya satu jawabannya. Ringkas, yaitu terapkan adab-adab ketika mencari ilmu. Itu apa saja adab dalam mencari ilmu? Nanti pertemuan yang akan datang. Sebab setelah beres poin-poin ini, yang berikutnya itu hukum mencari ilmu hanya bisa kita skip. Nah terus adab-adab ketika mencari ilmu. Jawabannya di pertemuan yang akan datang. Setelah kita break, wajib ikut tuh yang bertanya. Ada lagi? Fadhal. Mau nanya, mau ditanya? Nanya. Iya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz, ini ada petikan dari hadis Imam Ahmad, istafti qalbik, yang artinya kurang lebih bertanyalah pada hatimu. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah hati selalu menunjukkan pada kebenaran? Sudah. Istafti qalbak, bukan qalbik. Emang di sana tercatat qalbik? Kecil, nggak ada syakalnya. Kalau ada syakalnya qalbik, salah, ralat. Istafti qalbak. Kenapa qalbak bukan qalbik? Dalam ilmu nahwu disebut maf'ulun bih. Bahasa kitanya objek. Objek itu kata benda yang datang setelah subjek dan predikat. Saya membaca buku. Mana objeknya? Buku. Saya subjek, membaca predikat. Dalam bahasa Arab saya fa'il, membaca fi'il. Bukunya maf'ulun bih. Umpamanya qara'tu kitaban, saya membaca sebuah buku. Harus dibaca kitaban, tidak boleh kitabin atau kitabun. Karena apa? Karena maf'ulun bih harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Istafti qalbak. Istafti itu sudah fi'il dan fa'il. Mintalah kamu fatwa. Mintalah itu fi'il, kata kerja. Kamu fa'ilnya. Fatwa maf'ulun bih atau objek. Meminta fatwa itu fi'il, kamu fa'il, hatimu itu objek atau maf'ulun bih. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Itu cara membaca yang benar dengan alasannya. Itu perkataan Imam Ahmad, ya. Apa makna? Ini tidak mutlak. Apa tidak mutlak? Ini hanya berlaku bagi mujtahid, bagi orang yang berilmu. Ketika orang yang berilmu tidak meyakini pendapat yang lebih benar di antara beberapa pendapat yang ada, jalan keluar terakhir istafti qalbak. Tanya kepada hatimu. Karena hati para ulama adalah hati yang dasarkan pada ilmu dan ketulusan. Adapun orang bodoh nggak boleh. Karena apa? Karena dia ketika tidak tahu wajib bertanya kepada ahlinya. Yang dipakai adalah ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, tanya ke ahlinya. Jangan dipakai ucapan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad tanya, minta fatwa kepada hati saya. Makanya saya mah kalau ada apa-apa tanya hati, ini pendapat yang benar gimana. Salah, keliru dia. Bukan ngambil itu sebagai dalil, tapi fas'alu ahla dzikri.
kebenaran hanya ditetapkan berdasarkan ilmu. Tapi kadang ilmu seorang setelah menganalisa mentok di dua pendapat yang dua-duanya dianggap kuat. Mana yang lebih harus dipilih? Silakan tanya hati. Hati yang bersih, yang tulus ya. Makanya Nabi SAW ketika sholat tahajud, beliau suka membaca doa iftitah. Doa iftitahnya itu isinya begitu, minta kepada Allah ditunjukkan pendapat yang lebih benar. Ada yang hafal doa iftitah tahajud? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagus. Apalagi di saat zaman orang banyak ikhtilaf. Beliau membaca Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma ya Allah Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, Fatiras samawati wal, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui gaib ataupun yang nyata, anta tahkumu baina ibadika, engkau maha menghakimi antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka ikhtilafkan, ihdini lima ikhtulifa minal haqqi bi'idhnik, tunjuki aku kepada pendapat yang benar dalam perkara yang diikhtilafkan, tunjuki aku dengan izinmu, sungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla, lalu putuskan dengan hati. Itu sekali lagi berlaku bagi orang yang ilmunya sudah sampai tapi hasil akhir dari ilmu mentok di dua pendapat yang dua-duanya dianggap kuat, maka ambil salah satu. Adapun yang bodoh jangan bertanya kepada hati tapi bertanya kepada ahli ilmu. Wallahu a'lam. 3 menit lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di season kedua Ustadz sempat menyinggung terkait 8 pintu surga, di mana salah satunya adalah pintu jihad ya. Nah, pertanyaannya adalah definisi jihad yang seperti apa sehingga seorang hamba bisa masuk ke dalam pintu surga tersebut. Terima kasih Ustaz. Iya, jihad itu banyak ya. Termasuk jihad di saat tidak ada peperangan. Jihad itu Allah perintahkan kepada Nabi SAW sejak di Mekah ketika masih lemah. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Hei Nabi, perangi itu, jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz yang ketiga tuh di halaman-halaman awal. Beberapa bulan yang lalu di Bandung ada tabligh akbar dengan judul Jihad di Masa Damai. Dan itu dilakukan dan diperintahkan oleh Allah kepada Nabi alaihissalatu, dan Nabi melakukan jihad ketika di Mekah. Apa jihadnya? Ternyata jihadnya itu 2. Mencari ilmu dan mendakwahkan ilmu, itu jihadnya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan jihad itu ada 4 tingkatan. Yaitu pertama, jihad melawan diri sendiri. Dan itu jihad yang paling awal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua, jihad melawan syaitan, laknatullahi alaih. Ini lebih tinggi dibanding jihad melawan diri sendiri. Ketiga, jihad melawan orang kafir. Yang keempat, jihad melawan orang munafik, itu yang terberat. Adapun jihad melawan diri sendiri itu ada 4 tingkatan juga.
Pertama, jihad melawan diri sendiri dalam hal mencari ilmu. Untuk mencari ilmu perlu jihad melawan diri sendiri. Iyalah, malas lo, haroream lo. Selain malas orang, banyak kepentingan dunia lain. Daripada ngaji lebih baik hangout, kangkau kan gitu ya. Dan tanpa jihad gak mungkin orang bisa apa? Bisa mencari ilmu. Butuh jihad. Kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu. Untuk mengamalkan ilmu perlu jihad, ya iyalah. Tanpa jihad melawan diri sendiri itu selalu merintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa itu selalu merintahkan kepada keburukan. Gak mau melakukan kebaikan. Kalau gak ditaklukkan ini di diri sendiri, itu hawanya selalu ingin malas untuk berbuat kebaikan, semangatnya untuk berbuat keburukan. Seperti itu tuh. Maka perlu jihad dalam mengamalkan. Ketiga, jihad melawan diri sendiri dalam hal mendakwahkan ilmu. Nah, karena ini berkaitan dengan pihak lain, beresiko loh. Tidak semua orang yang dinasihati nerima. Banyak yang dinasihati itu tersinggung. Imam Syafi'i menyatakan orang mukmin ketika diberi nasihat merenung. Orang fasik ketika diberi nasihat tersinggung. Kebanyakan merenung apa tersinggung? Tersinggung. Akhirnya dibencilah orang yang beri nasihat. Ada orang yang membenci ustadz karena dakwahnya banyak gitu ya, nyindir terus ustadz. Aduh, urusan orang lain diusilin itu. Mabuk itu kan saya, mulut saya, uang saya di tempat saya, ngapain sih ustadz usil begitu? Sebel saya kan gitu ya. Kayak gitulah, beresiko tuh. Akhirnya kalau orang yang tersinggung itu punya power, bisa bertindak dia. Baik melalui media sosial, melalui persekusi gitu. Kalau umpamanya nggak ada jihad, aduh, dakwah ini beresiko lah. Saya mengajak kepada kebaikan malah dibenci, udah banting setir aja. Jadi pengusaha, berhenti jadi ustaz. Tanpa jihad nggak akan ada dakwah. Keempat, jihad melawan diri sendiri ketika bersabar dalam menerima seluruh penderitaan akibat dakwah. 4 tingkatan jihad melawan diri sendiri. Nah, terus sampai jihad melawan orang-orang kafir. Adapun yang dimaksud dengan jihad yang menyebabkan dia bisa masuk pintu surga yang spesial, pintu jihad, maknanya adalah jihad melawan orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir tidak bisa dilakukan oleh seorang mukmin tanpa melalui jihad 2 level awal. Siapa yang belum mampu mengalahkan diri sendiri? Siapa yang nanti mengalahkan diri sendiri melawan setan? Siapa yang belum mampu mengalahkan setan? Jihad melawan setan. Jangan berharap dia bisa jihad melawan orang kafir. Kemenangan yang diraih oleh kaum mukminin di banyak medan perang karena mereka itu sudah lulus sukses jihad melawan diri sendiri dan setan. Pas melawan orang kafir tangguhnya luar biasa. Di perang Badar 3 kali lipat musuhnya kalah. Di perang Uhud kaum muslimin cuma 700 orang, orang kafir 3.000 orang. Awalnya menang selama mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu keluar dari ketaatan, para sniper yang di Bukit Rumat kan, snipernya jangan dibayangkan dengan senapan. Dengan apa? Panah. Selama mereka taat menang. Begitu tidak taat, turun dari posisinya, baru kalah. Yang hebat tuh perang Mu'tah loh. Kaum muslimin 3.000, musuhnya berapa? 200.000. Menang, bayangkan. 3 komandan pokok dari kalangan kaum muslimin memang gugur di medan perang. Yang keempat, Khalid bin Walid radhiyallahu an. Di sanalah beliau mulai unjuk gigi, mulai terakui kehebatannya. Beliau menjadi pemimpin, kemudian bisa memenangkan perang terus. 3.000 melawan 200.000 orang, bayangkan. Kenapa? Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan.
Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar, ya. Apabila ada 10 orang yang sabar di antara kamu, dia bisa mengalahkan 100 orang. 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. 10 kali lipat. Oleh karena itulah maka kehebatan para prajurit disebabkan karena dia sudah memenangkan 2 jihad sebelumnya. Melawan diri sendiri dan melawan setan, sehingga melawan musuh itu, orang kafir itu, mereka menjadi seorang yang sangat hebat di medan perang. Nah, yang dimaksud jihad yang melalui pintu khusus ketika masuk surga adalah jihad melawan orang-orang kafir ini, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ya, selesai sampai di sini, sudah lewat dari masanya. Kita punya waktu 15 menit untuk break. Setelah itu kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.